wajahnya, kita akan menaikkan puji sembah kita kepada hadiratnya di tempat maha tinggi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Nyanyikan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyanyikan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalam
closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing Let's into sing my again together. heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing Let's sing into again. my How I heart. need Jesus. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. As I worship As I worship you, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let it be a worship from my heart in my surrender. Let's be a sweet song. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry, Jesus. Let it be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise.
mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, untuk pengumuman hari ini, renungan harian BIC Korea dapat diakses di WordPress, di website BIC Korea di WordPress yang ada di layar. Kemudian Cool Online minggu ini diadakan hari Rabu tanggal 2 September jam 8 malam. Kemudian dikarenakan adanya social distancing yang diperpanjang hingga 6 September, untuk sebab itu minggu depan ibadah akan tetap diselenggarakan secara online. Maka dari itu jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus minggu depan dengan menyediakan alternatif untuk roti dan anggur perjamuan seperti biskuit atau roti dan teh atau anggur. Kemudian untuk persembahan dapat dilakukan melalui transfer, dan untuk transfer bisa dicatat nomor rekening di layar yang ada di depan sini. Mari kita sama-sama naikkan doa persembahan, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat untuk Korea, Indonesia, BIC. Kemudian kita akan siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sama-sama menyatukan hati Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami persembahkan Tuhan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk boleh menyediakan sebagian Tuhan dari apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, melalui berkat-Mu Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyisihkan Tuhan sebagian dari berkat itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Kau sendiri Tuhan yang boleh memberkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, supaya kiranya Engkau boleh gunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk gereja-Mu Tuhan. Dan supaya kiranya melalui persembahan ini Tuhan banyak orang boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Tuhan, kami sama-sama mau menyatukan hati Tuhan, kami berdoa untuk Korea Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk negara ini Tuhan, negara yang indah Tuhan, negara yang aman Tuhan untuk kami tempati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan negara Korea ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk negara Tuhan, untuk pemerintahan Tuhan di negara Korea Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan Tuhan, dari presiden Tuhan hingga pemerintahan paling bawah Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan, supaya kiranya hikmat marifat yang ada daripada-Mu Tuhan itu boleh memimpin setiap mereka Tuhan, supaya kiranya apa yang terjadi di bangsa ini Tuhan itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk second wave Tuhan yang mungkin saat ini sedang terjadi Tuhan di negara Korea ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu saja Tuhan yang boleh meliputi negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan. Engkau adalah Allah yang mulia. Engkau adalah Allah yang perkasa Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang dapat meredakan Tuhan pandemi ini Tuhan di negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang boleh menjamah setiap mereka Tuhan yang mungkin saat ini sedang bekerja keras Tuhan untuk boleh meredakan pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu saja Tuhan yang boleh memberikan mereka kekuatan Tuhan untuk dapat bekerja dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda-Mu Tuhan di Korea ini Tuhan, baik Korea Selatan maupun Korea Utara Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu yang boleh memeluk mereka Tuhan. Kasih-Mu saja Tuhan yang boleh mereka rasakan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kalau mereka boleh mengalami Tuhan depresi ataupun roh-roh jahat Tuhan yang mungkin melingkupi mereka Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya kasih-Mu saja Tuhan yang boleh melingkupi mereka Tuhan. Mereka boleh mengalami kemenangan Tuhan di dalam kasih-Mu saja Tuhan. Mereka boleh mengalami kasih-Mu yang mula-mula Tuhan melalui gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di Korea ini Tuhan. Kami percaya Bapa supaya kiranya gereja-gereja-Mu boleh bangkit Tuhan. Mereka juga boleh dapat menunjukkan Tuhan, memberikan contoh Tuhan sebagai anak-anak Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja-gereja-Mu boleh bangkit Tuhan dan dapat menyebarkan kasih-Mu saja Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk negara Indonesia.
Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami yang kami kasihi Tuhan, Indonesia Bapa. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Pemerintahan Tuhan, dari awal, dari yang paling tinggi Tuhan hingga yang paling rendah Tuhan. Kami menyerahkan semua pemerintahan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, kiranya semua hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan boleh turun atas dia Tuhan. Untuk orang yang Engkau urapi ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang boleh memakai Presiden Jokowi Tuhan untuk dapat membawa Indonesia semakin maju Tuhan, untuk dapat membawa pergerakan yang luar biasa di Indonesia Tuhan. Indonesia boleh menjadi negara yang boleh membawa berkat bagi negara-negara lain Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan di negara Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu di Indonesia Tuhan, supaya kiranya kasih mereka tidak pernah padam Tuhan, tapi roh mereka boleh terus berapi-api Tuhan, boleh membawa semakin banyak jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Untuk gereja-gereja di Indonesia Tuhan, kami nyatakan berkat Tuhan untuk gereja-gereja itu Tuhan, gereja yang Engkau urapi Tuhan, supaya kiranya mereka boleh terus bangkit Tuhan, mereka boleh terus maju Tuhan, mereka boleh membawa, merangkul orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, supaya kiranya mereka boleh mengalami kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID yang saat ini sedang ada di Indonesia juga Tuhan, di seluruh dunia, dimanapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya Kau sendiri yang boleh patahkan Tuhan pandemi ini Tuhan, supaya kiranya semuanya boleh kembali seperti semula Bapa. Kami percaya Tuhan Kau adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Kau adalah Allah yang ajaib Tuhan, Kau adalah Allah yang maha penyembuh Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu saja Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja BIC Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua orang-orang yang Engkau urapi Tuhan untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Pastor Niko, Pastor Johan, Pastor Harun Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin ini Tuhan di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan mereka hikmat yang baru setiap hari Tuhan, supaya kiranya mereka boleh terus peka Tuhan atas kehendak-Mu Tuhan dalam gereja kami Tuhan, supaya kiranya mereka boleh mengalami berkat yang baru terus Tuhan setiap harinya Tuhan, dan kiranya mereka juga boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati orang lain Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Dedi dan juga Cisusan Tuhan. Kami menyerahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Bapa, supaya kiranya Kau sendiri Tuhan yang boleh menyertai mereka Tuhan selama mereka di Korea ini Tuhan. Kiranya Kau memberikan mereka semangat yang baru Tuhan, api yang baru setiap hari Tuhan, supaya kiranya mereka boleh membawa semakin banyak orang datang kepada-Mu Tuhan di Korea ini Tuhan. Mereka boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan bagi negara Korea ini Tuhan, dan juga bagi gereja kami di IC Korea Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mempersiapkan diri Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk membawa sembah kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Make His face shine upon and be
menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Lebih dari segalanya, hadirat-Mu saja yang bisa memuaskan kami. Tuhan, sekarang kami siap merenungkan firman-Mu. Kami mohon roh hikmat wahyu dan pengertian membuka mata hati kami menjadi terang, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pengharapan yang Tuhan persiapkan buat setiap kami orang-orang Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang menyelesaikan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah, pimpin, perbaharui akal budi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa selaras dengan pikiran perasaan Kristus Tuhan yang kami cintai. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami di tempat ini sama seperti di sorga. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat dan Raja yang kami hormati, kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur semua yang siap merenungkan firman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Agustus ini gereja kita sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema Excellent Community ya. Dan hari ini adalah minggu terakhir, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Komunitas yang Menuai. Mari buka bersama saya Injil Matius pasal 9 ayat 36 sampai 38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara dikasih Tuhan, teks yang barusan kita baca ini muncul tepat setelah siklus dari pelayanan Tuhan Yesus di Provinsi Galilea selesai. Pada saat saudara membaca Injil Matius, maka saudara akan menemukan bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu dimulai di Provinsi Galilea dan itu ditulis di Matius pasal 4, saudara. Dan diakhiri di Matius pasal 9. Nah, teks bacaan yang kita barusan baca ini merupakan sebuah kesimpulan dari Tuhan Yesus setelah beliau melayani banyak orang di Provinsi Galilea. Nah, di Galilea Tuhan Yesus itu mengamati, saudara, menjumpai secara langsung ada begitu banyak orang yang memiliki berbagai macam kebutuhan, pergumulan, dan persoalan, ya, baik itu secara fisik, secara jasmani, secara mental, secara jiwa, maupun juga secara rohani. Saya sebut Tuhan Yesus itu belusukan, yaitu istilahnya Pak Presiden Jokowi, ya. Belusukan, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu di Provinsi Galilea melakukan belusukan, saudara, ya. Kalau saudara baca bersama, dikatakan Yesus itu keluar masuk desa, kota, menyusuri pantai, danau, menyeberang danau, melewati lembah dan bukit, ya, masuk ke rumah-rumah umat, dan juga masuk ke rumah ibadah yang disebut dengan sinagog, saudara, ya. Nah, dari belusukannya Tuhan Yesus di Provinsi Galilea ini, saudara, ada dua gambaran yang melukiskan realita yang dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat beliau melayani orang-orang. Yang pertama, gambaran yang Tuhan Yesus sebut adalah gambaran domba yang tidak bergembala. Katakan domba yang tidak bergembala. Domba yang tidak bergembala. Coba kita lihat ayat 36. Ini kesimpulan Yesus setelah keliling Galilea, saudara, ya. Setelah melayani banyak orang, maka Yesus mengambil sebuah kesimpulan seperti ini. Melihat orang banyak itu, jadi Yesus melakukan observasi langsung, ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar. Seperti apa, saudara? Seperti domba yang tidak bergembala. A sheep without a shepherd. Ini adalah gambaran pertama dari keadaan orang banyak yang ditemui oleh Tuhan Yesus. Mereka bagaikan kawanan domba yang tidak bergembala. Nah, saudara, gambaran ini merupakan gambaran yang familiar, ya, bagi orang-orang yang waktu itu. Kenapa? Karena memang kitab Perjanjian Lama itu melukiskan gambaran domba dan gembala itu adalah gambaran antara umat dengan Tuhan, saudara. Nah, domba itu adalah gambaran dari binatang yang sangat rentan terhadap bahaya. Ya, mereka tidak memiliki senjata apa-apa. Domba itu tidak punya tanduk yang tajam. Domba tidak punya kecepatan lari. Domba itu sangat lamban dan lemah. Ya, mereka tidak punya senjata apapun untuk menyelamatkan diri mereka sendiri ataupun melawan musuh yang datang.
Dikatakan a sheep is one of the most powerless animal in the world, saudara. Mereka sangat bergantung kepada gembala yang menggembalakan mereka. Lalu bagaimana kondisi dari domba-domba yang tidak memiliki gembala? Alkitab mencatat, domba yang tidak mempunyai gembala itu kondisinya lelah dan terlantar. Nah, saudara, kata lelah di ayat ini menggunakan kata Yunani skulo. Skulo itu bisa diterjemahkan dengan berbagai macam arti. Saudara, yang pertama herates, artinya tertekan. Yang kedua distress, artinya kesakitan atau kesedihan yang luar biasa. Dan yang ketiga fainted, hampir kehilangan kesadaran. Itu kata lelah dari kata skulo. Sedangkan kata terlantar di ayat ini menggunakan kata Yunani ripto, yang artinya throw down, set down, atau dilemparkan ke bawah. Itu artinya terlantar. Jadi kondisi domba-domba tanpa gembala itu sangat tertekan karena mereka sedang dilemparkan ke bawah, ya, dilemparkan ke tanah. Nah, saya coba buat sebuah imajinasi. Ini ada gambar yang saya buat, entah bisa terlihat atau enggak. Ini ada satu domba lagi diintai sama binatang buas, saudara, yang ada serigala, ada binatang buas. Jadi gambaran lelah dan terlantar itu, ya, seperti ini, saudara. Seperti seekor domba yang sedang diintai oleh binatang buas. Dan binatang buas ini mengejar domba tersebut, sehingga domba itu, coba ya, saudara mulai bisa imajinasikan, ini coba imajinasi, ya. Domba itu dikejar sama binatang buas, sehingga dia ketakutan, dia tertekan, dia hampir pingsan gitu rasanya. Tegang sekali, saudara, ya. Karena nggak ada gembala yang melindungi dia. Dia juga nggak punya senjata, tanduknya nggak tajam, larinya lambat, dan binatang itu berhasil, saudara, ya, berhasil mencengkram domba itu, menggigit lehernya, kemudian membanting domba itu ke tanah. Nah, kira-kira itu gambaran dari kata lelah dan terlantar yang digunakan berdasarkan bahasa Yunaninya, saudara. Dibanting ke tanah dan tidak ada yang melindungi. Domba itu sama sekali tidak berdaya, dihabisin oleh binatang buas yang menerkamnya. Itulah kondisi yang Yesus coba gambarkan ketika Yesus melayani banyak orang di Galilea, saudara. Domba yang tidak bergembala adalah domba yang pasti tidak terlindungi, tidak punya arah tujuan, ya. Lemah, kurus, tidak terawat, penyakitan, dan jiwanya terancam dengan binatang buas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah keadaan orang-orang yang Yesus jumpai pada waktu itu. Dan gambaran yang kedua, Yesus mengatakan gambaran mengenai tuaian. Ya, tuaian. Itu bisa saudara lihat di ayat 37. Dikatakan tuaian banyak. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Nah, gambaran mengenai tuaian juga gambaran yang familiar buat orang-orang waktu itu, saudara, ya. Mudah dipahami. Kenapa? Karena memang pada waktu itu orang-orang hidup pada zaman agraris. Jadi ada banyak ladang, ada banyak tanaman, dan lain sebagainya. Bahkan kalau saudara lihat kita perjanjian lama, seringkali umat Tuhan digambarkan dengan kebun anggur, pohon ara, dan lain sebagainya. Jadi ini gambaran yang familiar juga. Orang-orang waktu itu mengerti sekali gambaran yang Yesus sampaikan kepada mereka. Tuhan Yesus berkata, tuaian banyak. Artinya ladang sudah siap dipanen, sudah siap dituai. Tapi ironis karena pekerja atau penuainya sedikit. Nah, sekarang mari siapkan catatan saudara. Saya akan membagikan 3 hal yang harus kita lakukan meresponi kondisi dari banyak orang yang lelah, terlantar, seperti dibanting-banting oleh binatang buas, saudara, yang ada di dunia sekitar kita. Orang-orang yang tidak bergembala dan tuaian yang begitu banyak. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat realita itu ada di sekitar kita? Yang pertama, saudara, siapkan catatan saudara. Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Katakan belas kasihan. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita melihat realita orang-orang hidup tanpa gembala, mereka lelah, mereka terlantar, dan tuaian yang begitu banyak sebagai respon dari murid-murid Yesus. Saudara dan saya adalah murid Yesus. Amin. Maka kita harus punya hati Yesus. Apa itu hati Yesus? Hati Yesus adalah hati yang penuh dengan compassion atau belas kasihan. Nah, saudara, saya mengutip seorang tokoh bernama R.T. France dari bukunya The Gospel of Matthew. Ya, saya kutip nih, saudara, dikatakan belas kasihan adalah sebuah emosi yang melahirkan tindakan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kata ini bukan hanya berbicara mengenai simpati terhadap kebutuhan seseorang, tetapi juga, ini yang menarik, bantuan praktis untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Ya. Nah saudara, kalau kita bicara tentang misi, tentang menuai jiwa, maka itu harus dimulai dari hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Amin, saudara. Tuaian jiwa itu harus dimulai dari hati saudara dan hati saya yang tidak rela melihat orang-orang yang kita kenal mengalami keterpisahan dari hadirat Allah karena dosa. Kita tahu dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Kenapa terpisah, terputus? Karena Allah itu kudus, suci. Itu sebabnya kalau manusia mau bersekutu dengan Allah, manusia harus dalam kondisi tidak berdosa. Pertanyaan saya, adakah manusia yang tidak berdosa? Tidak ada, saudara. Semua manusia sudah berdosa. Roma pasal 3 ayat 23. Allah itu kudus. Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Dan Allah itu adil. Itu sebabnya upah dosa adalah maut. Saudara harus mengalami penghukuman karena dosa yang saudara pilih sendiri. Allah nggak pernah menciptakan neraka, saudara. Neraka itu adalah tempat yang dipilih oleh manusia. Karena neraka itu artinya apa? Terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, punyakah saudara hati yang begitu sedih melihat keluarga saudara, orang-orang yang saudara kenal, mereka belum menerima keselamatan dari Tuhan. Karena kalau saudara nggak punya hati ini, maka saudara nggak akan peduli dengan orang-orang yang belum percaya yang ada dalam hidup saudara. Jadi memang menuai jiwa itu harus dimulai dari hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan belas kasihan itu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Katakan tindakan. Tindakan. Ya, harus ada tindakan. Ada sebuah quote yang saya pernah kutip juga beberapa waktu yang lalu. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang-orang nggak peduli dengan seberapa banyak pengetahuan yang saudara punya. Pengetahuan tentang Tuhan, tentang apapun. Tapi mereka baru bisa tahu kalau saudara memberikan perhatian kepada mereka. Mereka baru bisa mengalami kasih Tuhan ketika kita yang bertindak mendampingi mereka saat mereka sedang kesulitan. Aduh saudara, pandemi COVID-19 ini nggak tahu kapan berakhir ya, dan ini dampaknya sudah membuat banyak orang stres. Saya tadi lihat khotbah di CS saudara ya, 44% orang stres saudara dengan pandemi COVID. Ini di seluruh dunia, 44%. Karena semuanya mengalami goncangan dan tidak ada orang yang bisa memprediksi kapan bisa lepas dari pandemi ini. Nah, inilah waktunya gereja Tuhan. Marilah kita mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Paling tidak sudah telepon, sudah ajak ngobrol, ajak bicara dan lain sebagainya. Belas kasihan itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan melihat tuaian yang banyak. Yang kedua, kita harus berdoa. Katakan berdoa. Ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into his fields. Saudara, kata minta atau pray di sini itu artinya sebuah permintaan yang bersifat terus-menerus. Katakan terus-menerus, yang tidak henti-hentinya. Jadi setiap hari dong, iya, harus terus-menerus. Seperti seorang pengemis yang minta-minta setiap hari, saudara. Doa itu harus tekun. Doa itu harus setiap hari. Doa itu harus terus-menerus. Bahkan ada seorang teolog yang berkata, doa itu nafas. Saudara, karena kita nggak bisa hidup tanpa doa. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu harus minta kepada Sang Tuhan yang empunya tuaian, yaitu Bapa di sorga tentunya. Mintalah secara terus-menerus kepada Bapa di sorga, supaya ia mengirimkan apa? Pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, saya tertarik dengan kata mengirimkan. Artinya tuh melemparkan, saudara. Jadi mengirimkan itu tuh seperti melemparkan ke ladang tuaian. Jadi kalau ada tuaian tapi tidak ada penuainya, maka ada seseorang yang dilemparkan ke tuaian itu supaya menuai, dijorokin gitu saudara ya. Supaya mau menuai. Ya, itu kata mengirimkan di sini. Jadi ini seperti sebuah dorongan yang kuat. Jadi Allah itu mendorong manusia loh.
Allah itu mendorong secara kuat, saudara. Ketika orang melihat ladang sudah siap dituai tapi pasif, nggak mau menuai, maka Allah akan dorong orang itu supaya orang itu menuai. Artinya apa? Ini sebuah kebutuhan yang begitu penting, mendesak dan harus diselesaikan. Sehingga didorong, didesak, dan diutuslah para penuai. Saudara, kalau saudara belajar perjanjian lama ya, kita lihat ada beberapa tokoh di perjanjian lama, saudara, yang dipanggil Tuhan untuk menjadi utusan ya, yang menyelesaikan tugas Tuhan atau mengerjakan misi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Dan saudara lihat macam-macam respon dari mereka, saudara ya. Kalau di perjanjian lama kita melihat ada tokoh yang bernama Abraham, saudara bisa baca itu di Kejadian pasal 12. Waktu Tuhan panggil Abraham itu, Abraham langsung nurut, saudara. Ya, contoh nih, Kejadian 12 ayat 1. Tuhan ngomong nih sama Abraham, Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat bangsa yang besar, memberkati engkau, dan seterusnya. Kalau saudara baca ayat 4, dikatakan begini, lalu pergilah Abram. Jadi nggak berdebat, begitu disuruh pergi, Abram langsung nurut, saudara ya. Tapi ada juga yang susahnya minta ampun. Siapa itu? Musa. Kalau saudara baca kitab Keluaran pasal 3 dan 4, Musa itu orang yang susah nurut. Debat terus sama Tuhan. Jadi ketika dipanggil, kalau Abraham dipanggil gampang langsung nurut. Musa, kalau saudara baca Keluaran pasal 3 dan 4, Musa itu ngomong gini loh, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun. Kan waktu itu Tuhan panggil Musa untuk membebaskan Israel keluar dari Mesir kan. Tapi Musa nggak mau. Ya, Musa bilang, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Nah, dari dulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus, saudara. Dan di ayat 14, Keluaran pasal 4 ayat 14 dikatakan, murkalah Tuhan kepada Musa. Ya, jadi akhirnya Musa takut, saudara ya, sama murka Tuhan. Jadi saya lihat kalau Abraham dipanggil dengan lembut, nurut. Ya, ini nih si Nabi Musa ya, jangan Nabi Musa ya. Nabi Musa itu ternyata, saudara, orang yang susah nurut. Jadi Tuhan menurut saya sedikit paksa dia. Tapi akhirnya dia mau ya, dia mau. Tapi ada lagi yang lebih auban. Ada lagi yang lebih keras, saudara. Nggak tahu bahasa auban ya. Bocengli. Tahu nggak siapa? Yunus. Ya, tahu ya kisahnya Yunus, saudara ya. Ya, saudara semua tahu lah kisah Yunus. Yunus itu disuruh menuai jiwa di Niniwe. Disuruh menuai jiwa di Niniwe, saudara, Yunus itu ya. Tapi mau nggak dia? Dia nggak mau, saudara. Dia perginya kemana? Ayo, Tarsis. Pinter Alkitab semua ya, haleluya. Ke Tarsis, saudara, naik kapal. Terus singkat cerita, Tuhan itu paksa Yunus, ya kan? Gimana cara maksanya? Yunus dilempar ke laut, betul? Kemudian ada ikan besar, bukan ikan paus. Ya, guru-guru sekolah minggu bilang ikan paus. Nggak ada ayatnya ikan paus. Ikan besar, kita nggak tahu itu ikan apa ya. Pokoknya ikan besar gitu, harus alkitabiah. Ikan besar. Si Yunus ditelan di perut ikan, tapi karena itu adalah ketetapan Tuhan, ya Yunus nggak apa-apa di perut ikan. Saya pikir itu pasti amisnya minta ampun ya. Tapi ya karena perlindungan Tuhan lah ya, karena proteksi Tuhan. Saudara jangan coba-coba ya, jangan coba-coba masuk perut ikan. Nah, ini kan memang perlindungan Tuhan, penetapan Tuhan. Selama 3 hari 3 malam akhirnya Yunus mau taat pada panggilan Tuhan. Dilemparkanlah ke daratan kan, ke kota Niniwe, dan akhirnya Yunus menjadi penuai jiwa di kota Niniwe. Menarik, saudara ya, di perjanjian lama ada banyak, cuma saya 3 aja lah. Di perjanjian baru juga sama. Kalau saudara baca Matius pasal 9 ayat 9, ya ada orang yang gampang sekali dipanggil dan langsung nurutnya. Tuhan itu manggil dengan lemah lembut pertama. Tapi kalau kita masih keraskan hati, dia akan sedikit paksa. Masih keraskan hati, dia akan paksa, saudara, supaya saudara memenuhi panggilan dia. Ya, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Matius 9 ayat 9 ini asik. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Ini Matius pemungut cukai, saudara. Lalu Yesus berkata kepadanya, Matius, ikutlah aku. Lihat responnya Matius. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut Yesus. Gampang banget. Iya kan? Matius, ikutlah aku. Matius langsung berkata, ya Tuhan. Ya, ku jawab ya. Tahu nggak lagu itu? Ku jawab ya.
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kira-kira gitu, kira-kira ya. Tuhan memanggil namamu, gitu kan. Tuhan memanggil namamu. Terus gimana? Hai anak Tuhan, apakah jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ya Matius langsung ku jawab ya. Matius. Tapi kalau saudara lihat Saulus, Saulus langsung ku jawab ya enggak, saudara ya. Kita tahu Saulus itu orangnya bengis. Itu kalau film ya itu dia genrenya thriller horor itu Paulus Saulus ya. Karena dia itu pembunuh berdarah dingin. Itu thriller dia saya lagi. Itu istri saya. Ya saya sering panggil istri saya dengan saya. Jadi oke, baik, lanjutkan ya. Jadi Saulus itu kejam, saudara ya. Saulus itu penganiaya jemaat. Saudara tahu nggak waktu Stefanus itu dibunuh, yang melegalkan pembunuhan Stefanus itu siapa tahu? Saulus. Karena Saulus itu benci banget sama murid-murid Yesus ya. Penganiaya jemaat dikatakan. Kejam, bengis bahasanya. Keras, kasar, dan lain sebagainya. Dan saudara tahu, suatu hari, ini singkat cerita aja, saudara bisa lihat itu di Kisah Rasul pasal 9 ya. Dikisahkan bahwa Saulus itu bawa surat dari Sanhedrin untuk menghabisi saudara orang-orang percaya di Damsyik. Nah, tahu kisahnya nggak? Ketika Saulus sedang dalam perjalanan di Damsyik, Tuhan Yesus menjumpai Saulus. Dan Tuhan Yesus harus melakukan sesuatu yang signifikan. Karena ini orang kasar, keras, kejam, jadi harus signifikan. Apa dilakukan? Dijatuhkan ke tanah, rebah ke tanah, matanya dibuat buta. Halo, betul? Jadi, siapa engkau Tuhan? Terus Yesus bilang, aku Yesus yang kau aniaya itu. Padahal Paulus nggak menganiaya Yesus loh, menganiaya murid-murid. Tapi ternyata murid-murid Yesus itu sama dengan Yesus sendiri. Jadi ketika orang menganiaya gereja, itu artinya orang menganiaya Yesus. Kepala gereja, yaitu Yesus. Karena Saulus itu menganiaya gereja, murid-murid. Tapi Yesus bilang apa? Aku Yesus yang kau aniaya. Waduh, hubungan kita sama Tuhan Yesus, saudara. Jangan main-main sama murid-murid Yesus. Jangan main-main sama gereja. Ya, karena itu adalah milik Yesus. Amin, saudara. Dan akhirnya singkat cerita, Saulus buta dan kemudian mendapatkan mujizat kesembuhan. Dan dia mau dipakai Tuhan. Jadi Paulus. Saulus berubah jadi Paulus. Mau jadi penuai yang luar biasa. 13 surat. Saudara kalau baca Perjanjian Baru kan ada 27 kitab. 13 surat dari 27 kitab itu ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Ya. Jadi menurut saya kalau kita baca Alkitab ya, menarik ya, panggilan Tuhan ya. Ada yang mudah, ada yang wajar, tapi ada juga yang sedikit dipaksa. Ada yang dipaksa banget, saudara ya. Kira-kira saudara yang mana? Iya. Coba periksa hati, saudara mau yang mana? Saudara mau tunggu dibenyak-benyak dulu, baru saudara mau mengikuti panggilan Tuhan, ya? Atau saudara mau sekarang, begitu dengar firman Tuhan, saudara berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan ini aku Tuhan, utuslah dia, jangan ya. Tapi ini aku Tuhan, gimana lagunya? Utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan, ya kan? Jadi kita nggak perlulah ngalamin sampai dibenyak-benyak ya, kayak Yunus. Kayak Paulus, saudara ya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika melihat orang-orang seperti domba yang tidak bergembala, yang lelah terlantar, dan tuaian yang banyak itu? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, belas kasihan. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, bekerja. Katakan bekerja. Kerja. Ya, Pak Presiden kita ya, Jokowi, kabinet kerja. Setelah di akhir dari pasal 9, Tuhan Yesus berkata, tuaian banyak, tapi pekerjanya sedikit. Lalu Tuhan Yesus mendorong kita untuk meminta kepada Sang Empunya tuaian, yaitu Bapa di sorga, pekerja penuai untuk tuaian yang banyak itu. Dan Bapa, Sang Tuan yang empunya tuaian itu akan mengirimkan pekerja atau penuai untuk tuaian tersebut. Amin, saudara. Dan kalau saudara baca Matius pasal 10, itu kan Matius 9 ayat terakhir tuh. Matius 10, saudara lihat, di Matius 10 dituliskan bahwa Tuhan Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi murid-muridnya, masuk dalam komunitas rohani Tuhan Yesus. Minggu lalu saya sudah sharing ya, komunitas yang kuat, komitmen, kontribusi, respect, ya, menghargai atau menghormati orang lain. Nah, 12 orang ini dipanggil menjadi murid-murid Yesus, masuk dalam cool-nya Yesus, Community of Love, ya. Cool nama komsel kita, BIC Korea, small group kita, Community of Love, komunitas rohani Tuhan Yesus.
Lalu 12 orang ini dipanggil untuk belajar dan bekerja di ladang pelayanan yang kemudian hari mereka akan disebut sebagai para rasul. Ya. Coba kita lihat yuk, Matius pasal 10 ayat 1. Ada di sini. Matius pasal 10 ayat 1. Kita baca bersama 2-3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jesus called his 12 disciples together and gave them authority to cast out evil spirit and to heal every kind of disease and illness. Saudara, di pasal 10 ini Tuhan Yesus memanggil murid-murid untuk diajar, dilatih, dan diutus menjadi pekerja atau penuai untuk tuaian yang banyak tersebut. Jadi dari sini kita bisa belajar dan memahami bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya berkhotbah. Tuhan Yesus itu bukan hanya mengajar, Tuhan Yesus bukan hanya melepaskan orang kerasukan setan, menyembuhkan sakit penyakit, Tuhan Yesus bukan hanya melayani banyak orang, tapi Tuhan Yesus memanggil penuai atau pekerja untuk mengerjakan tuaian supaya hasil yang diperoleh itu maksimal. Karena kalau Yesus cuma seorang diri, terbatas sekali oleh ruang dan waktu. Maka Yesus pernah bilang, kan lebih baik aku pergi ke sorga, supaya orang-orang percaya itu, murid-muridku itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan, ya. Karena kalau cuma Yesus seorang diri, aduh, sedangkan tuaiannya itu banyak sekali, seluruh dunia, saudara. Itu sebabnya Yesus harus naik ke sorga, dia kirimkan Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus itu berdiam dalam diri setiap orang percaya, supaya kita semua bekerja di ladangnya Tuhan. Ada lagunya kan? Jangan lelah, ya. Bekerja di ladangnya Tuhan. Siapa yang beri kekuatan? Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang dan seterusnya. Prinsipnya banyak yang bekerja, pasti banyak yang dihasilkan. Amin, saudara. Di zaman sekarang istilahnya tuh teamwork. Superman, Superwoman is dead. Super team, ya. Jadi sekarang yang ada itu adalah super team, sebab saudara dan saya adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Minggu lalu saya sudah katakan, semua anggota tubuh harus berfungsi. Katakan harus berfungsi. Harus berkontribusi. Harus memberikan partisipasi. Kita semua punya potensi yang berbeda-beda, keterampilan, bakat, talenta, kecerdasan, karunia yang berbeda-beda. Kita punya area bidang pengaruh yang berbeda-beda. Ada yang kuat di bisnis, ada yang kuat di media, art, entertainment, tapi ada yang kuat di sosial, ada yang kuat di education, ada yang kuat di medical, science, ya. Oh, puji Tuhan ya, kemarin kita merayakan Ricky dan Patrick ya, Master of Science. Weh, luar biasa tuh. Lihat, bidang-bidang pengaruhnya tuh beda-beda, saudara ya. Beda-beda. Ada yang di government, ada yang di politik, beda-beda. Tetapi meskipun kita berbeda-beda bidang pengaruh, kita dipanggil untuk satu tujuan yang sama, one purpose, yaitu discipleship, memuridkan the nation, disciples the nation. Matius pasal 28 ayat 19 berkata, Yesus berkata apa sebelum naik ke sorga? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Apapun profesi dan pekerjaan saudara, kita semua punya bidang pekerjaan juga beda-beda. Ada yang student, ada yang pekerja di pabrik, ada yang pekerja di kantor, ada yang macam-macam. Yang kita punya banyak bidang pekerjaan. Dan semua itu Tuhan bisa pakai untuk satu tujuan yang sama. Menuai jiwa, memenangkan jiwa, memuridkan orang-orang bagi Tuhan dan kerajaannya. Inilah visi di IC Korea. Pak Johan, senior pastor kita, mendapatkan visi RRI, Raise Up of Fervent Disciples of Jesus Christ, who will reach out and impact communities, cities, and nations for the kingdom of God. Visi ini visi besar, saudara. Nggak bisa dikerjakan oleh satu orang yang bernama Pendeta Johan Handoyo. Gak bisa Pak Johan reach out segini banyak, saudara ya. Gereja-gereja misi ada di mana-mana. Itu kenapa? Karena ada yang namanya super team. Ada yang namanya teamwork. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya satu Allah. Kita percaya satu juru selamat. Kita percaya satu firman Tuhan Alkitab. Kita percaya satu baptisan, satu tubuh, satu roh. Itu sebabnya mari kita semua bekerja bersama-sama. Pak Niko sebut ini Pentakosta ketiga, artinya ini adalah masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Hari-hari ini kita hidup di masa pencurahan Roh Kudus yang terbesar, saudara. Goncangan terjadi di mana-mana supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tak ada banyak waktu, saudara. Waktunya sudah sangat singkat.
Dalam cool kita Community of Love ada motto yang mungkin kurang saudara ini ya, saya coba mendeklarasikan supaya ingat terus di pikiran bawah saudara-saudara. Motto cool kita adalah kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Ayo, satuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. 2, 3. Satuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Ya, ini harus sering dikampanyekan ini. Jarang sih memang ya. Ini harus sering dikampanyekan. Kesatuan hati, unity in heart. Tumbuh bersama, growing together. Memenangkan jiwa, winning souls. Kita punya motto, winning one more person for Jesus. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 next. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya sedikit orang yang berbalik dan bertobat. Betul? Enggak, saudara. Ayatnya bilang apa? Supaya semua orang, keluargamu, teman-temanmu, sahabatmu, orang-orang yang saudara kenal itu, pernahkah saudara memberitakan Yesus kepada mereka? Semua orang berbalik dan bertobat. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya sedikit orang, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini bisa nggak dilakukan oleh satu orang? Gak bisa, saudara. Bisa nggak dilakukan oleh satu pendeta? Gak bisa. Pendeta juga manusia, punya keterbatasan, saudara ya. Itu sebabnya di BIC saya bersyukur sekali, saudara ya. Para jemaatnya ini nggak pasif. Jemaat BIC responsif. Kita punya pelayan 25 orang, saudara. Haleluya. Jemaat kita 50. Yang terbaru ini saya update kemarin. Jemaat kita 50. Tapi pelayannya tuh 25 orang, saudara ya. Berarti sudah 50% dari jemaat itu melayani ya. Dan saya mau terus dorong supaya yang separuh itu termasuk Nathan dan Jordan, termasuk jemaat itu, bentar lagi punya Dede juga ya. Nah itu juga bisa bekerja bersama-sama ya, melayani mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua ya. Kita terus berdoa supaya Tuhan mempercayakan dari berbagai macam segmen ya, dari berbagai macam segmen kita bisa layani. Nggak tahu kapan nanti mungkin Sunday School bisa dibuka. Saya nggak tahu itu kapan, tapi terus berdoa supaya gereja ini dipakai Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau meresponi hati Tuhan, amin. Hati Tuhan selalu jiwa-jiwa. Hati Tuhan selalu jiwa-jiwa ya. Dan kita selalu ingat dengan moto ini ya. Winning one more person for Jesus. Ada 4, saudara ingat pasti ya. Sering saya sampaikan. Ada 4 strategi. Yang pertama, pray. Katakan pray, saudara harus berdoa setiap hari. 1-2 nama orang yang saudara kenal yang belum percaya, saudara doakan setiap hari. Yang kedua, speak blessing. Katakan shalom. Siapa namanya? Kalau itu papa saudara, shalom papa, mama, shalom mama, ya, shalom kok, cici, kakak, adik, abang, ya, emak, mbak, mas, engkong, ya, siapapun itu, ya, aboji, harmoni, dan lain sebagainya. Yang ketiga, serve them. Serve itu artinya apa? Layani kebutuhan mereka, ya, bangun hubungan, persahabatan, dan ketika mereka ada kebutuhan, saudara bisa bantu mereka. Dan lain sebagainya supaya mereka merasakan kasih Tuhan. Yang keempat, baru terakhir nih, proclaim. Ya, beritakan Injil. Apa itu Injil? Secara singkat saja, Injil itu bicara tentang Yesus Kristus ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Jadi memberitakan Injil bukan membawa orang masuk agama Kristen, saudara. Itu kristenisasi. Kita nggak pernah disuruh kristenisasi ya. Tuhan Yesus nggak pernah suruh kita membawa orang masuk agama Kristen atau membawa orang masuk ke gereja. Mana ada ayatnya? Nggak ada ayatnya, itu kristenisasi. Karena yang Yesus perintahkan itu jadikan semua bangsa murid Yesus ya, bukan bawa orang ke gereja atau menjadikan orang beragama Kristen, karena kita tahu agama itu buatan manusia juga ya. Jadi sebenarnya yang Tuhan Yesus minta itu adalah kita memberitakan Injil, memuridkan orang. Apa itu Injil? Injil itu adalah Yesus Kristus, kabar baik. Kabar baik tentang apa? Ya tentang pribadi Yesus Kristus. Apa itu Kristen? Kristen itu artinya murid Yesus, pengikut Yesus, saudara ya. Dan karya terbesar inilah yang harus kita beritakan kepada semua orang. Tentunya ini bisa kita diskusikan nanti di kuliah bagaimana cara ngomongnya ya. Karena menurut saya itu butuh hikmat dari Tuhan. Ngawalinnya bagaimana ya. Ya, itu butuh hikmat dari Tuhan. Saya pikir nggak ada metode penginjilan yang paling
terbaik lah. Saya pikir semua penginjilan itu banyak sekali metode penginjilan, saudara. Saya juga belajar beberapa metode penginjilan, tapi kita nggak bisa memakai metode itu untuk semua orang karena semua orang itu unik. Ya, jadi cara pendekatan kita ya kita harus mengamati ya. Kemarin Mia cerita kalau mau bisa dekat sama orang ya harus mengamati dulu orang ini kepribadiannya seperti apa ya. Kita harus ngamatin dulu profilnya, makanya nggak usah banyak-banyak, 1-2 orang aja dulu, 1-2 orang aja ya, amatin ya ini profilnya seperti apa, sehingga ketika kita ngomong tentang Yesus tuh dengan gaya yang tepat gitu. Jadi tepat, sentuhlah dia tepat di hatinya ya, jadi harus pas gitu saudara ya. Nah ini inti Injil, ini inti Injil. 1 Korintus 15 ayat 3-4, yuk kita baca 2-3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan ini yang harus diberitakan, kematian dan kebangkitan Yesus. Karena iman Kristen itu muncul karena ini. Iman Kristen itu muncul karena ada kematian dan kebangkitan Yesus. Itu yang membuat gereja lahir di dunia ini sampai hari ini, saudara. Jadi kita belajar 3 hal ya hari ini mengenai komunitas yang melayani, komunitas yang menuai. Yang pertama adalah belas kasihan, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah bekerja. Ya, mulai catat ya. 1-2 nama orang-orang yang saudara kenal. Catat saudara, doain setiap hari, bangun hubungan dengan mereka, speak blessing, layani mereka dan beritakanlah Injil. Apa itu Injil? Kematian dan kebangkitan Yesus, supaya mereka beroleh persekutuan dengan Allah selama-lamanya. Keselamatan itu artinya persekutuan dengan Allah selama-lamanya. Kita rindu ketika kita bersekutu dengan Allah, kita melihat ada keluarga kita juga di situ, ada teman-teman kita di situ, ada sahabat-sahabat kita di situ. Ya, sama-sama kita bersekutu dengan Allah selama-lamanya dalam kekekalan. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita responi firman Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir di rumah saudara masing-masing. Tuhan hadir di tempat saudara masing-masing. Saya tahu banyak di antara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, tapi hari ini saya mau melepaskan berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang memerintah menguasai pikiran, perasaan, dan kehendakmu, sehingga di tengah pergumulan engkau tidak menjadi lemah, kecut, dan tawar hati, tapi ada kekuatan Tuhan yang menggerakkan engkau untuk terus maju di dalam Tuhan, karena engkau ditakdirkan sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bapa, hari ini aku berdoa untuk setiap orang yang sedang mengalami pergumulan. Hari ini biarlah kuasa Allah menguatkan, meneguhkan hati mereka, sehingga mereka bisa melihat pengharapan di dalam Tuhan. Dan hari ini kami mau meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menjadi komunitas yang menuai jiwa-jiwa. Kami mau memiliki belas kasihan, berdoa, dan bekerja Tuhan. Inilah doa kami. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ini aku, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sekali lagi, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Berapa banyak dari saudara yang mau meresponi firman Tuhan? Saudara mau jadi pekerja, saudara mau jadi penuai untuk tuaian jiwa, untuk orang-orang yang lelah dan terlantar, mereka tidak punya gembala, dan semua berkata, aku mau jadi gembala buat mereka. Kalau saudara mau, taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, kami bukan orang-orang yang terus memikirkan diri kami Tuhan.
karena kasih karunia-Mu sudah cukup buat kami. Sekarang kami mau mulai bergerak memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan, yang terhilang, yang tersesat, yang lelah, yang terlantar, yang tidak punya gembala, tuayan yang begitu banyak. Dan hari ini kami mau meresponi firman-Mu karena kami mencintai Yesus, kami mengasihi Tuhan Yesus. Engkau pusat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu yang akan memampukan, Roh-Mu yang akan memberikan keberanian kepada setiap kami untuk boleh memberitakan kasih Yesus, untuk boleh memberitakan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, yang membuat orang-orang boleh mengalami persekutuan dengan Allah selama-lamanya dalam kekekalan. Biarlah berita ini boleh kami sampaikan dengan hikmat Tuhan tentunya, dengan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Urapan Allah turun atas setiap orang, dan kami percaya hari ini kami semua, gereja-Mu, murid-murid-Mu, kami meresponi perintah Tuhan, kami meresponi panggilan Tuhan. Ini aku, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Terima kasih untuk ibadah di hari ini Tuhan, yang menyempurnakan doa pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan mezbah Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Dan kami rindu terima berkat dari Allah kami yang setia, Allah yang memanggil kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua mau dipakai jadi saksi Tuhan Yesus, menuai jiwa-jiwa. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. God bless you. Keep winning.